Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, gimana kabar malam hari ini? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Bisa kita lanjut pengajiannya? Bisa? Oke, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang keutamaan waktu antara isya'ain, waktu antara maghrib dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'aini wa qad warada fi fadlihi ahbarun wa asarun wa hasbuka min dhalika anna Ahmad bin Abil Hawari syawara syaihahu Abu Sulaimana rahimahumallah fi ayyasuman nahara aw yuhyi ma bainal isya'ain faqala ijma' bainahuma faqala la astati'u li'anni mata sumtu istaghaltu bil iftari fi hadzal waqti faqala idlam tastati ayyajma'ahuma idlam tastati an tajma'ahuma fada' siyaman nahari wa ahyi ma bainal isya'ain. Ini kitab atau ini keterangan terdapat dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Pengertiannya kurang lebih begini. Ini menjelaskan tentang keutamaan waktu antara isya dan maghrib. Di antara ajaran Nabi atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Ibadah itu seperti mengaji Al-Quran, dzikir, dan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla bainal isya'aini rak'ataini, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Dibangunkan rumah oleh Allah orang yang mau melaksanakan sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya. Kalau sudah dibangunkan rumah di surga, berarti kita sudah punya tempat di surga. Kalau sudah disediakan tempat di surga, otomatis kita pasti masuk surga. Keutamaan apalagi yang lebih utama daripada kita disediakan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mau melaksanakan sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan yang saya baca tadi dijelaskan bahwa Ahmad bin Abil Hawari, Al-Hawari atau siapa, yang jelas namanya Ahmad bin Abil Hawari, ini adalah seorang murid. Syawara syaihahu, dia bermusyawarah kepada gurunya, rundingan dengan gurunya, minta pendapat kepada gurunya yang bernama Abu Sulaiman rahimahumallah. Rundingannya tentang ayyasuman nahar aw yuhyi ma bainal isya'i. Apakah berpuasa di siang hari atau mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah? Jadi bertanya, mana yang harus saya lakukan? Apakah puasa di siang hari
atau mengisi waktu antara Isya dan Maghrib dengan ibadah? Maka dijawablah oleh gurunya Aba Sulaiman, ijma' bainahuma, kerjakan semuanya. Ya, puasa di siang hari, juga isilah waktu antara Maghrib dan Isya dengan ibadah. Kerjakan semua, jangan pilih-pilih, kata gurunya. Lalu sang murid Ahmad bin Abil Hawari bertanya lagi, la astati, tidak mampu saya wahai guru. Tidak mampu kalau melaksanakan keduanya. Karena kalau saya puasa di siang hari, biasanya Maghrib dan Isya itu saya sibuk dengan berbuka puasa. Ya kan, kita juga seperti itu kan. Kalau puasa Maghrib dan Isya, setelah berbuka nasi ada kolak dan lain sebagainya. Ini juga seperti itu. Maka apa kata gurunya? Itlam tastati anta jama'ahuma fada siyaman nahar. Kalau kamu tidak mampu untuk melakukan kedua-duanya, maka jangan puasa di siang hari. Tidak usah puasa, tapi jangan sampai kau tinggalkan ibadah di antara Maghrib dan Isya. Pilih saja, maksimalkan saja waktu ibadah mabainal isya'ain, antara Maghrib dan Isya. Sudah, gak usah puasa kalau memang seperti itu. Tapi kalau bisa ya puasa, ya ibadah di antara waktu Maghrib dan Isya. Tapi kalau gak bisa, pilih ibadah antara waktu Maghrib dan Isya. Masya Allah, inilah keutamaannya. Subhanallah. Sepertinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu antara Maghrib dan Isya itu sangat sebentar, sepertinya ringan, tapi jarang dari kita yang mampu untuk melaksanakan. Paling cuma 1 jaman. Waktu antara Maghrib dan Isya cuma 1 jaman, tapi berat kita melaksanakan. Bahkan hari ini kita saksikan lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita lebih banyak atau lebih ramai di jalan-jalan, di warung-warung, daripada di masjid-masjid dan di musola-musola. Bahkan lebih miris lagi, anak-anak yang harusnya di usia itu mereka belajar mengaji Al-Quran di musola-musola, hari ini kita saksikan mereka lebih banyak kita lihat bermain di pinggir jalan daripada di musola-musola. Juga kita lihat lingkungan kita masing-masing, atau jangan-jangan anak-anak kita sendiri dan keluarga kita sendiri miris. Ini salah siapa? Masing-masing kita perlu introspeksi, diri. Mau jadi apa ke depan bangsa ini? Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak-anak kita. Jangan-jangan kita sendiri tidak peduli dengan mereka. Kita biarkan mereka tanpa ada teguran. Kita biarkan mereka tanpa ada teguran dari kita, atau bahkan justru kita juga menemani mereka bermain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagai bentuk tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri dari saya, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri, mari bersama-sama kita berpikir bagaimana sekiranya putra-putri kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Putra-putri kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, punya ilmu yang bermanfaat. Pertama, kita sebagai orang tua, mari kita kontrol mereka, anak-anak kita, terutama antara Maghrib dan Isya. Suruh mereka mengaji kelanggar. Yang sudah ngaji, kontrol apakah benar-benar sampai kelanggar atau tidak. Kontrol. Yang kedua, kita sebagai guru ngaji, mari kita buat anak-anak didik kita betah dilanggar. Mungkin dengan menerapkan metode-metode yang menarik yang saat ini sudah banyak diterapkan di pendidikan di luar sana. Yang ketiga, Al-Fakir tidak lupa
mengajak pada segenap jajaran pemerintah, mungkin dalam hal ini pemerintah desa saja, untuk membantu bersama-sama, memfasilitasi, mendukung kegiatan ngaji Kelanggar ini. Terutama ngaji antara maghrib dan isya. Kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat nanti melihat ada anak-anak yang harusnya seusia itu masih enak-enaknya ngaji di Langgar, kok ada di pinggir jalan, tegur, ingatkan. Mungkin itu bisa jadi amal jariah kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dijadikan ilmu yang manfaat barokah, anak-anak kita jadikan anak yang soleh solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.